Pada saat ini, leluhur Tuoba merasakan keterkejutan yang kuat di hatinya. Istana 10 Kesengsaraan dikabarkan sebagai harta karun dari zaman kuno. Konon benda ini berasal dari tempat terlarang jauh di dalam lautan kosmik. Ia memiliki 10 tingkat kekuatan aturan khusus. Setiap tingkat kekuatan aturan bisa membalikkan kekacauan yin dan yang, bisa disebut di lautan kosmik. Itu adalah aturan teratas, sehingga disebut Istana 10 Kesengsaraan. Namun, sangat sulit untuk mendapatkan warisan dari benda ini. Sejauh yang saya tahu, tidak ada seorang pun di zaman kuno yang dapat sepenuhnya mengendalikan Istana 10 Kesengsaraan, karena jika Anda ingin diakui sepenuhnya olehnya, Anda harus menanggung 10 ujian formasi dari Istana 10 Kesengsaraan. Setiap ujian sangatlah sulit. Namun, setelah benda ini sepenuhnya dikendalikan, kekuatan yang dilepaskannya akan sangat mencengangkan, cukup untuk dengan mudah menghancurkan transenden tingkat ketiga. Di zaman kuno, saya pernah mendengar tentang orang kuat yang baru saja memasuki transenden tingkat ketiga. Karena dia mengendalikan kekuatan 5 kesengsaraan di Istana 10 Kesengsaraan, dia langsung mengaktifkan Istana 10 Kesengsaraan dan membunuh Master Puncak Transenden tingkat ketiga. Hal ini menyebabkan terjadi keributan yang hebat. Gumam leluhur Tuoba merasa terkejut di dalam hatinya, tetapi kemudian, orang ini juga menarik perhatian banyak kekuatan besar di lautan kosmik, dan diburu dengan gila-gilaan. Pada akhirnya, orang ini menghilang, dan Istana 10 Kesengsaraan juga menghilang. Saya tidak pernah menyangka akan muncul di sini hari ini. Leluhur Tuoba menarik napas dalam-dalam dengan rasa tidak percaya di matanya. Apapun yang terjadi, keberadaan benda ini tidak boleh disebarkan. Begitu kekuatan-kekuatan tertinggi di alam semesta mengetahuinya, mereka pasti akan mengirim ahli untuk menjarahnya. Gumam leluhur Tuoba tampak serius. Di sampingnya, Lord Dangmo dan yang lainnya tampak ngeri. Tanpa diduga, harta karun yang diwarisi dari Istana Anyu mereka akan sangat mengerikan. Namun, jika Istana 10 Kesengsaraan begitu kuat, mengapa harta itu muncul di Istana Anyu miliknya? Mungkinkah leluhur Anyu Mansion yang mengalami 10 bencana ini saat itu? Orang kuat tertinggi di istana. Keraguan muncul di hati setiap orang. Jika ini masalahnya, maka leluhur dari Istana Anyu terlalu rendah hati bukan? Bagaimanapun, leluhur Tuoba ini hanyalah seorang transenden 3 tingkat biasa, tetapi dia telah memimpin keluarga Tuoba ke tingkat atas Laut Kosmik dan menjadi pemimpin Laut Kosmik Selatan. Salah satu kekuatan tertinggi. Jika leluhur Anyu Mansion miliknya begitu kuat sehingga dia bahkan bisa membunuh transenden puncak tingkat ketiga, bukankah Anyu Mansion miliknya telah lama menjadi kekuatan tingkat pemimpin di Laut Kosmik Selatan? Bagaimana bisa menyusut di wilayah 13 bintang selatan ini? Sementara semua orang bingung, Qin Chen tidak memberikan perhatian khusus pada kata-kata leluhur Tuoba, tetapi menatap Istana 10 Kesengsaraan di depannya. Untuk beberapa alasan, ketika dia merasakan 10 wajah dari Aula 10 Kesengsaraan, dia merasakan sedikit keakraban. Tuan Muda Chen, Istana 10 Kesengsaraan ini cukup bagus. Saya pikir benda ini seharusnya menjadi milik Anda. Dari samping, sebuah suara terdengar, itu adalah Hong Huang Zulong. Leluhur Tuoba tampak serius, Istana 10 Kesengsaraan ini tidak mudah dikendalikan. Sejauh yang saya tahu, jika Anda ingin mengendalikan Istana 10 Kesengsaraan, Anda harus menanggung ujian mengerikan yang datang dari Istana 10 Kesengsaraan. Itu bisa membuat cedera yang sangat serius, dan bahkan nyawa dalam bahaya. Ayah, gumam Fang Muling, diam-diam mengepalkan tinjunya. Pada saat ini, penguasa Istana Anyu di depan Istana 10 Kesengsaraan berlumuran darah. Di bawah pengaruh wajah kedua ini, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Namun, dia mengertakkan gigi dan menahannya dengan paksa. Tuan Istana, dia bisa mengatasinya. Ucap Lord Sukong berkata dengan suara gemetar. Percuma saja, ucap leluhur Tuoba menggelengkan kepalanya, jika kamu ingin mengendalikan Istana 10 Kesengsaraan, bahkan desakan yang paling sederhana sekalipun, Anda harus menahan kekuatan dari 3 kesengsaraan. Sekarang penguasa Istana Anyu telah bertahan dari kesengsaraan kedua, dan kesulitan tes di atas sungguh luar biasa. Setelah melewati level ketiga, itu hanya dapat diaktifkan secara sederhana, tetapi tidak dapat digunakan sama sekali. Jika Anda ingin menggunakan Istana 10 Kesengsaraan untuk bertarung, melewati tes level keempat adalah yang paling dasar. Ketika leluhur Tuoba berbicara,
wajah ketiga terbentuk di Istana 10 Kesengsaraan. Wajah ketiga ini seperti binatang buas purba, wajahnya sangat ganas, dan matanya tiba-tiba terbuka saat ia terbentuk. Dua pelangi ilahi tiba-tiba keluar dari mata binatang buas itu, dan langsung mengenai dada Tuan Istana Anyu. Kedua pelangi ilahi itu benar-benar langsung menghempaskan Tuan Istana Anyu. Dalam sekejap, dua lubang darah muncul, dan darah berhamburan dari sana. Fang Muling dan yang lainnya buru-buru melangkah maju dan mendukung Tuan Istana Anyu. "Ayah, apa kamu baik-baik saja?" ucap Fang Muling menangis. Ada dua lubang darah besar di dada penguasa Istana Anyu di depannya, dan dua kabut hitam aneh terus menempel, mencegahnya memperbaiki luka-lukanya. Begitu tangan Fang Muling menyentuh jejak kabut hitam ini, seluruh tangannya segera mengeluarkan semburan asap hijau, dan tangannya yang berwarna merah muda dan putih terkorosi dengan mulut berdarah. Fang Muling menjerit kesakitan dan buru-buru mencoba memadamkannya, hanya untuk menemukan bahwa kabut hitam itu sangat ganas dan dengan cepat menyerang tubuhnya di sepanjang lengannya. "Jangan bergerak." Melihat kabut hitam hendak menyelimuti pipi Muling, sebuah tangan lebar tiba-tiba muncul dan memegang tangan lembut Fang Muling. Pada saat yang sama, kekuatan yang kuat dengan cepat disalurkan ke sepanjang telapak tangan yang terjerat dengan kabut hitam itu. Itu adalah Qin Chen. Dia mengaktifkan kekuatan Anluotian di tubuhnya untuk langsung memusnahkan kabut hitam, tetapi ketika kedua kekuatan bertabrakan, Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas pelan. Meskipun kekuatan kabut hitam ini sangat mirip dengan kekuatan Anluotian, masih ada sedikit perbedaan di antara keduanya. Dan ketika kekuatannya bersentuhan dengan kabut hitam, keinginan ganas dengan cepat mengikuti Qin Chen dari kegelapan. Kekuatan Luotian menyerang pikirannya, dan Qin Chen samar-samar bahkan mendengar suara gemuruh yang sepertinya datang dari zaman kuno. Qin Chen mendengus dingin, dan sumber di tubuhnya langsung aktif. Dengan keras, aura ganas itu langsung dimusnahkan. Secara samar-samar, Qin Chen merasakan aura pembunuh di tubuhnya menjadi lebih kuat. Qin Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke Istana 10 Kesengsaraan, secercah cahaya melintas di matanya, lalu dia dengan cepat menekankan tangannya pada penguasa Istana Anyu, dan kabut hitam dengan cepat menyapu ke arah Qin Chen. "Hancurkan!" teriak Qin Chen, langsung memusnahkan kabut hitam, lalu menelannya. Ketika nafas ganas ini dimusnahkan oleh Qin Chen, sebuah keinginan tak terlihat lahir, dan dengan gila-gilaan mengikuti lengan Qin Chen untuk memasuki tubuhnya, mencoba mengganggu keinginan Qin Chen. Qin Chen sengaja menolak untuk mengelak dan membiarkan keinginan ini memasuki pikirannya. Samar-samar, auman binatang terdengar di benak Qin Chen, aura ganas ini memasuki pikirannya dan hendak mengguncang jiwanya. Tapi lautan jiwa Qin Chen begitu kuat sehingga meskipun aura ganas ini terus-menerus terkena dampaknya, itu seperti menabrak dinding tembaga dan dinding besi, tidak mampu menembus pertahanan Qin Chen. Akhirnya, lautan jiwa Qin Chen bergetar sedikit dan langsung berubah menjadi gelombang besar, langsung menghancurkan aura ganasnya. Nafas murni langsung ditelan oleh lautan jiwa Qin Chen. Samar-samar, Qin Chen merasa jiwanya akan sedikit meningkat. Mata Qin Chen berkedip, mengetahui bahwa sangat sulit untuk meningkatkan kekuatan jiwanya dengan kekuatan Qin Chen saat ini. Tetapi ini hanyalah jejak dari keinginan yang tertelan, dia bisa merasakan jejak perubahan di lautan jiwanya, dan dia dapat melihat makna ini. Betapa menakutkannya kekuatan yang terkandung dalam ambisi. Jika Anda bisa lulus ujian di Aula 10 Kesengsaraan, seberapa banyak yang bisa Anda tingkatkan? Terima kasih, Tuan Qin, karena telah membantu saya sebelumnya. Ucap penguasa Istana Anyu juga telah pulih dari luka-lukanya saat ini. Dia berdiri dengan tergesa-gesa dan memberi hormat kepada Qin Chen dengan hormat. Jika bukan karena bantuan Qin Chen sebelumnya, dia akan berada dalam bahaya. Meskipun hidupnya tidak dalam bahaya, kerusakan pada asalnya tidak dapat dihindari. Mungkin diperlukan waktu bertahun-tahun untuk sepenuhnya menghilangkan aura ganas ini dan memulihkan tingkat kultivasi puncaknya. Tidak perlu sopan, Tuan Istana, ini hanya usaha kecil, kata Qin Chen sambil tersenyum. Pada saat ini, semua orang menoleh dengan jantung berdebar dan melihat ke Istana 10 Kesengsaraan, dengan keterkejutan di mata mereka. Menurut apa yang dikatakan leluhur Tuoba, Istana 10 Kesengsaraan memiliki total 10 ujian, tetapi orang kuat seperti penguasa Istana Anyu, dia bahkan gagal lulus ujian ketiga.
Tidak heran leluhur Tuoba mengatakan bahwa sangat jarang orang kuat yang dapat mengendalikan 10 kesengsaraan ini. Istana 10 kesengsaraan ini benar-benar kuat. Gumam leluhur Tuoba juga sangat emosional. Dengan tingkat kultivasinya, dia secara alami dapat merasakan kekuatan mengerikan dari Istana 10 kesengsaraan. Tuan Istana Anyu, saya memberitahu Anda, jika Anda melihat harta karun seperti itu di masa depan, minta saja Tuan Chen untuk naik dan mengambilnya. Hanya buang-buang waktu saja bagi Anda untuk naik, jadi mengapa Anda harus menderita? Pada saat ini, Hong Huang Zulong melangkah maju dan berbicara, lalu tersenyum dan berkata kepada Qin Chen, Tuan Muda Chen, mengapa Anda tidak naik dan mengambil alih Istana 10 kesengsaraan? Qin Chen terdiam sesaat, kemudian dia menoleh untuk melihat ke arah Fang Muling dan berkata sambil tersenyum, Muling, Istana 10 kesengsaraan ini adalah harta paling berharga dari Istana Anyu Anda. Mengapa Anda tidak naik dan mencobanya? Qin Chen sudah melihatnya, jika ingin menaklukkan Istana 10 kesengsaraan ini, ada syarat yang diperlukan yaitu menguasai kekuatan kegelapan, karena dampak wasiat sebelumnya sangat mirip dengan kekuatan kegelapan di tanah terlarang ini. Umumnya mereka yang menguasai kekuatan kegelapan yang dapat langsung mengaktifkan warisan Istana 10 kesengsaraan dan mengikuti ujian. Jika orang lain naik, mungkin mereka tidak akan bisa mengaktifkan Istana 10 kesengsaraan. Sebaliknya, rasa sakit yang mereka tanggung mungkin akan meningkat pesat. Qin Chen, aku tidak akan naik. Ucap Fang Muling matanya berkedip-kedip dan dia menggelengkan kepalanya sedikit, wajahnya tenang, tapi dia tidak tergerak oleh harta karun yang bahkan mengejutkan leluhur Tuoba ini. Dengan tingkat kultivasi saya mungkin paling banyak sama dengan ayah saya. Saya bahkan tidak bisa lulus ujian ketiga. Qin Chen, jika Anda ingin mencoba, Anda dapat maju dan mencobanya. Ucap Fang Muling berkata dengan tulus. Ya, Tuan Muda Qin, jika Anda bersedia, Anda dapat maju dan mencobanya, ucap Tuan Istana Anyu juga berkata dengan tergesa-gesa. Qin Chen tersenyum dan berkata, ini adalah harta paling berharga di Istana Anyu Anda. Tuan Istana Anyu tersenyum pahit, Tuan Muda Qin, Anda bercanda. Jika bukan karena Anda, saya khawatir benda ini akan disembunyikan di Anyu Mansion saya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada yang akan mengaktifkannya kan. Terlebih lagi, saya khawatir tidak ada yang bisa lulus ujian Istana 10 kesengsaraan. Sebelumnya, keluarga Tuoba mengepung Anyu Mansion saya. Andalah, Qin Shaoxia, yang menyelamatkan Anyu Mansion saya. Jika Qin Shaoxia dapat lulus ujian, Anda dapat langsung mengambil benda ini bukan? Itu juga bisa dianggap sebagai hadiah pertunangan dari Anyu Mansion untuk Qin Shaoxia. Oh, tidak, itu adalah balasan rasa terima kasih. Kata penguasa Istana Anyu tersenyum. Ayah, ucap Fang Muling wajahnya memerah. Qin Chen tersenyum, melihat Istana 10 kesengsaraan, dan merasakan sedikit gerakan di hatinya. Teman kecilku, apakah kamu benar-benar ingin mengikuti ujian? Ucap leluhur Tuoba ekspresinya berubah, sejauh yang saya tahu, ujian di Istana 10 kesengsaraan ini sangat sulit, dan sama sekali tidak ada yang bisa lulus. Master Transcendent di zaman kuno, saya belum pernah mendengar ada orang lain yang pernah mengambil kendali atas hal itu. Teman kecilku, kamu baru saja menembus Transcendent belum lama ini. Meskipun kultivasimu sangat kuat dan kokoh, itu belum sepenuhnya terkonsolidasi. Akan lebih baik menunggu sampai kamu menembus Transcendent tingkat kedua dan mencoba lagi. Kata leluhur Tuoba tidak bisa tidak memperingatkannya. Tidak masalah, ucap Qin Chen matanya berkedip, dan tanpa ragu-ragu, dia langsung pergi ke aula 10 kesengsaraan di hadapan semua orang. Istana 10 kesengsaraan, gumam Qin Chen mengangkat kepalanya, menatap istana megah dan besar di depannya. Di belakangnya, orang lain di kejauhan tidak bisa menahan diri untuk menahan nafas. Seseorang sekuat penguasa Istana Anyu hanya bisa mencapai tingkat ketiga, dan bahkan gagal melewati tingkat ketiga. Meskipun bakat Qin Chen luar biasa, dia hanya transenden tingkat pertama. Bisakah dia lulus ujian di aula 10 kesengsaraan? Di bawah pengawasan semua orang, Qin Chen tersenyum dan langsung menyentuh Istana 10 kesengsaraan dengan tangan kanannya. Dalam sekejap, Istana 10 kesengsaraan yang awalnya tenang tiba-tiba berguncang lagi, dan aura mengerikan tiba-tiba menyapu dari Istana 10 kesengsaraan. Saat berikutnya,
Istana 10 Kesengsaraan mulai berputar dengan gila. Di atas, rune kuno beredar, langsung berubah menjadi wajah kuno, dan matanya terbuka dalam sekejap. Aura mengerikan seperti lautan luas, mengalir langsung ke tubuh Qin Chen hampir tanpa jeda. Ada suara mendengung, dan dalam sekejap, tubuh Qin Chen melayang, dengan cahaya gelap tertinggal di sekelilingnya, dan kekuatan yang mengerikan hendak merobek tubuh Qin Chen dalam sekejap. Kekuatan ini, sangat mirip dengan kekuatan An Luotian, dan mengandung makna robekan yang luar biasa. Pantas saja hal itu membuat penguasa istana An Yu begitu kesakitan sebelumnya. Gumam Qin Chen menutup matanya dan dengan hati-hati merasakan kekuatan yang mengerikan ini. Di bawah pandangan semua orang, Qin Chen dimusnahkan oleh robekan yang tak ada habisnya. Namun, di lautan luas ini, Qin Chen tidak bergerak seperti batu. Selain itu, tidak ada rasa sakit di wajahnya, tetapi pandangannya terfokus, sepertinya merasakan sesuatu. Tuan Muda Qin, melihat Qin Chen menutup matanya saat menyadari, semua orang yang hadir tampak terkejut, dan penguasa istana An Yu bahkan melebarkan matanya. Karena Qin Chen tampak seperti sedang berendam di sumber air panas dan berjemur dengan santai. Bagaimana ini mungkin? Saat dia mengalami musibah pertama sebelumnya, dia sudah merasakan kesakitan yang luar biasa. Makna robekannya sepertinya memiliki bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya sepanjang waktu, mencekik tubuhnya dengan gila-gilaan. Dengan rasa sakit seperti ini, dia bahkan tidak mau mencoba yang kedua kalinya. Tapi sekarang Qin Chen, niat merobek ini memang kuat, tapi sayang sekali tidak bisa mengalahkanku. Gumam Qin Chen merasakan kekuatan ini dengan hati-hati, dan urat kekuatan ini perlahan muncul di benaknya. Saat berikutnya, Qin Chen tiba-tiba membuka matanya. Dengan keras, niat merobek yang mengerikan keluar dari tubuhnya, yang sebenarnya jauh lebih kuat daripada niat merobek yang dikeluarkan oleh Istana 10 Kesengsaraan. Mata Qin Chen bersinar dengan cahaya ilahi, dan momentum tak terlihat muncul darinya. Ketika dia berada di alam rahasia Guiksu dan memahami konsep artistik ruang, berapa kali tubuh fisiknya terkoyak. Robek lagi dan lagi, sembuh lagi dan lagi, bisa dikatakan setiap inci sel di tubuh Qin Chen telah terkoyak berkali-kali. Dan niat merobek dari Istana 10 Kesengsaraan di depannya bukanlah hal yang tak tertahankan sama sekali. Di bawah aura mengerikan Qin Chen, Istana 10 Kesengsaraan mulai berputar dengan ganas lagi, seolah-olah sedang marah. Di sisi kedua, sebuah wajah tiba-tiba terbentuk, dan matanya tiba-tiba terbuka. Tes tingkat kedua dengan cepat menyelimuti Qin Chen. Kekuatan ini mengandung rasa kehancuran yang kuat, mencoba menghancurkan tubuh Qin Chen secara instan. Sebelumnya, penguasa istana An Yu tubuhnya terkoyak oleh ujian kedua ini. Namun, Qin Chen tetap bergeming, membiarkan niat destruktif yang mengerikan menghancurkan tubuhnya, seperti ratusan juta bintang neutron membebani di atasnya. Tubuhnya akan meledak, tapi dia tetap bergeming. Meskipun tingkat kultivasinya hanya puncak dari transenden tingkat pertama, ia telah dikenal karena kekuatan fisiknya sejak benua Tianwu. Tubuh suci 9 putaran saat itu adalah tekniknya yang paling tak terkalahkan. Kemudian, di alam surga, dia datang ke laut kosmik. Tubuh fisik Qin Chen selalu tak terkalahkan. Meskipun Istana 10 Kesengsaraan mengerikan, bagaimana bisa begitu mudah untuk menghancurkan tubuh fisiknya hanya dengan mengandalkan momentumnya. Saya besar di rerumputan, jadi mengapa saya harus takut jatuh ke dalam debu? Apakah ini ujian dari Istana 10 Kesengsaraan? Tidak lebih dari itu, datang lagi. Kata Qin Chen berdiri tegak di langit dan bumi, berjalan menuju aula 10 Kesengsaraan selangkah demi selangkah dengan ekspresi penuh tekad di wajahnya. Dalam sekejap, Istana 10 Kesengsaraan sepertinya merasakan keinginan Qin Chen dan bergetar hebat. Pada saat yang sama, wajah ganas ketiga tiba-tiba terbentuk, dan sepasang pupil ganas tiba-tiba terbuka. Niat yang mengerikan dan keji terbentuk dan bergegas menuju lautan jiwa Qin Chen. Dalam sekejap, lautan jiwa Qin Chen sepertinya telah membentuk badai tsunami besar, dengan gelombang gila naik dan turun. Pada saat yang sama, dua pelangi ilahi meledak secara langsung, membombardir tubuh Qin Chen. Sebuah celah gelap terbuka di kehampaan. Penguasa istana An Yu tidak dapat menanggung ujian ketiga sebelumnya, dan tubuhnya hancur di tempat. Pemandangan seperti itu membuat semua orang mengencangkan tangan mereka. Di hadapan semua orang,
dua sinar cahaya mengerikan itu menghantam Qin Chen, membuat raungan yang keras. Tubuh Qin Chen mengeluarkan suara retak, tetapi segera, Qin Chen menstabilkan sosoknya, seperti pisau tajam. Melonjak ke langit. Pada ujian ketiga, hal yang paling mengerikan bukanlah kekuatan dampaknya, tetapi kemauan ganas yang langsung memasuki lautan jiwa Qin Chen. Tapi tidak peduli bagaimana dampaknya yang dahsyat, sosok Qin Chen tetap tidak bergerak. Lautan jiwanya sangat tebal dan padat. Belum lagi, ketika dia berada di tanah 5 kerajaan dan 100 dinasti, dia diserang oleh banyak orang kuat. Bahkan ketika dia berada di alam Wuzong, dia diserang oleh klan iblis asing. Benih spiritual telah ditempati di lautan jiwanya. Mengandalkan dampak jiwa untuk melukainya hanyalah angan-angan belaka. Menjauhlah. Kehendak Qin Chen sekuat batu, dan berubah menjadi pedang tajam yang mencapai langit. Dia menebas dengan raungan tak terlihat di dalam hatinya, dan dengan keras, keinginan ganas itu terkoyak dan hancur dalam sekejap. Lulus, Qin Shaoxia lulus ujian ketiga. Itu terlalu kuat. Mungkinkah Tuan Muda Qin memiliki kesempatan untuk mengendalikan istana 10 kesengsaraan yang legendaris ini? Bukankah leluhur Tuoba mengatakannya sebelumnya? Sangat sulit untuk mengendalikan istana 10 kesengsaraan ini, yang jarang terjadi di zaman kuno. Tuan Muda Qin terlalu mesum. Di kejauhan, mata Tuan Istana Anyu dan yang lainnya melebar, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Bagaimanapun, istana 10 kesengsaraan yang disebutkan oleh leluhur Tuoba sebelumnya sangat mengerikan. Tenang semuanya, tenang. Bukankah ini operasi dasar? Kenapa semua orang begitu terkejut? Suara tenang terdengar, dan naga tua Zulong memandang semua orang dengan jijik, seolah-olah seorang anggota keluarga kerajaan sedang melihat sekelompok orang udik yang belum pernah melihat dunia. Tidak hanya Hong Huang Zulong, Yu Qiansu, Chen Sisi, Ji Ruyu, Sangguan Waner, dan Suehe Sengzu juga terlihat tenang dan tidak menunjukkan tanda-tanda keterkejutan. Dalam perjalanan dari dunia fana menuju laut kosmik, mereka telah mengalami begitu banyak badai dan melihat begitu banyak keajaiban yang diciptakan Qin Chen. Mereka tidak lagi terkejut dengan apa yang terjadi pada Qin Chen. Namun ketika ungkapan ini terlihat di mata leluhur Tuoba, jelas itu mewakili arti lain. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius yang telah diajar oleh orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Anak laki-laki ini pasti berasal dari kekuatan yang bahkan tidak dapat kubayangkan. Kalau tidak, bagaimana mungkin orang-orang di sekitarnya begitu acuh terhadap kemampuan teman kecilku untuk bertahan hidup di tahap ketiga ujian istana 10 kesengsaraan? Pasti karena telah melihat begitu banyak harta karun tingkat atas, menjadikan semua itu adalah hal biasa. Jadi, orang ini mungkin memiliki kesempatan untuk mengendalikan istana 10 kesengsaraan. Gumam leluhur Tuoba, matanya berbinar, dan dia merasa sedikit bersemangat di dalam hatinya. Mengontrol istana 10 kesengsaraan adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh orang biasa di zaman kuno. Saat Qin Chen lulus tes ketiga, tes keempat telah terjadi, dan aura fanatik tiba-tiba muncul dari hati Qin Chen, seluruh tubuhnya langsung menjadi kasar dan aliran darahnya semakin cepat. Rasanya seperti ada api di dalam, yang meletus dalam sekejap, mencoba membakar tubuh fisik.